masyarakat di Pontianak Tenggara ini. Oke. Menarik sekali ya. Jadi ending dari acara kita ini sebenarnya cuan tuh ya. Cuan. Podcast Rebel. Yuk ngopi, yuk kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Podcast Rebel. Remaja Bangka Belitung. Yuk ngopi, yuk kolaborasi. Yuk kolaborasi. Ya. Nah, tagline kita Pak ya, jargon yang nanti akan kita selalu ungkapkan. Selalu akan kita dengungkan setiap acara podcast ini. Nah, kali ini acara perdana kita Pak ya. Ya, betul. Ya, Masya Allah ya. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang berada di Pontianak Tenggara maupun di khususnya lebih spesifik lagi di Bangka Belitung Laut, bisa menyaksikan podcast ini di kanal YouTube Karang Taruna Rebel ya. Oh ya, maaf ya, agak sedikit beribet ya, tapi enggak apa-apa, itu manusiawi ya. Nah, oke, sekarang ini kita pengen bahas sedikit, tapi sebelumnya Pak, saya pengen memperkenalkan Bapak nih ya. Walaupun memang Bapak ini sudah terkenal sih Pak sebenarnya. Siapa lagi tidak kenal lagi yang dengan sosok beliau ini yang kalau dikesankan di masyarakat itu beliau ini adalah orang yang baik hati. Yang kedua, beliau itu tampan lagi. Nah, tapi menurut istrinya. Nah, jangan istri orang lain ya. Nah, kali ini kita pengen kenalan lebih dekat dengan Pak Junarta. Beliau adalah Lurah Bangka Belitung Laut. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, oke. Nah, kali ini memang sepertinya kita akan coba ya, agak belibet sedikit ya. Terbiasa ya bapak-bapak ibu-ibu yang sedang menonton. Nah, kita akan coba diskusi sedikit Pak tentang tema kita memang agak berat, tapi karena siang nih kita bawa agak ringan Pak ya. Nah, temanya memang tentang kolaborasi, partisipasi kreatif. Berat banget itu. Tapi kita coba untuk lebih ringankan supaya suasana siangnya menjadi suasana yang damai, yang enak untuk istirahat Pak ya. Nah Pak, sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan yang lain-lain, saya pengen Pak, pengen tahu pendapat Bapak nih tentang apa tuh menurut Bapak partisipasi kreatif atau kolaborasi partisipasi kreatif menurut Bapak itu seperti apa Pak? Oke. Jadi kolaborasi partisipasi kreatif itu adalah merupakan suatu kerjasama dari seluruh unsur yang ada di Bangka Belitung Laut untuk ikut mengembangkan dan mengembangkan kreativitas masing-masing di dalam rangka untuk mengembangkan juga ini Kelurahan Bangka Belitung Laut supaya lebih dikenal, supaya lebih maju, masyarakat lebih sejahtera, pemudanya lebih kreatif, inovatif dan punya tujuan yang nantinya bisa membantu dirinya untuk masa yang akan datang. Wow, ini yang saya sampaikan nih. Wow. Panjang Pak ya, itu kayak skripsi Pak. Nah, tapi kita coba kalau kita pengen sederhanakan mungkin ini Pak ya. Ini boleh dikoreksi Pak kalau misalnya saya salah. Nah, kalau misalnya saya sederhanakan dari pernyataan Bapak itu ada 3 kata yang menarik di sana. Jadi partisipasi itu akan menghadirkan kerjasama, ya gitu ya. Kemudian kerjasamanya itu nanti akan menghasilkan kebiasaan kreatif. Kebiasaan kreatif tuh nantinya akan menghasilkan produktivitas gitu ya, atau kalau bahasa sederhananya mungkin produktivitas tuh kita bisa dapat cuan kali Pak ya. Gitu boleh ya Pak ya. Karena produktivitas intinya kita pengennya dapat cuan gitu. Nah, oke, kalau kita sudah masuk dalam tadi Bapak sudah definisikan tentang apa itu kolaborasi, partisipasi kreatif. Nah, Hengki pengen dapatkan poin dari penjelasan Bapak. Nah, menurut Bapak ada enggak dalam beberapa waktu terakhir ini yang mungkin kelurahan kali Pak ya? Kelurahan tuh pernah terapkan gitu Pak. Terapkan. Ya, Hengki pernah dengar sih sedikit-sedikit gitu ya. Bahwa kita nih ceritanya menang tingkat nasional Pak ya.
Sudah Pak? Provinsi. Oh provinsi ya. Wah ini bapak nih Belum, terlalu humble nih kayaknya nih. nasional, mudah-mudahan lah Masya menang Allah, kita kan. nasional Pak. Nah tapi tidak masalah ya. Mudah-mudahan ini menjadi doa Pak ya. Iya. Nasional. Nah kita pengennya gitu. Sudah menang tingkat provinsi. Nah mungkin Hengki pengen dapatkan apa perjalanannya kali Pak. Seperti apa perjalanan kok kita kelurahan kita ini bisa sampai menang tingkat provinsi Pak? Oke, jadi boleh begini. cerita Pak sedikit. Begitu kita ditunjuk oleh kecamatan untuk mewakili Kecamatan Pontianak Tenggara menjadi lomba kelurahan yang ditugaskan atau disuruh untuk menjadi lomba tingkat kecamatan dan mewakili ke tingkat Kota Pontianak. Kita dari awal udah siap memang. Jadi segala sesuatunya sudah kita siapkan dari awal. Bahkan setiap ada pertemuan di dalam RT maupun RW dan setiap saat ada ketemu pertemuan masyarakat, baik itu dalam kegiatan gotong royong apapun kita berjumpa dengan masyarakat, saya bilang dengan masyarakat bahwa kita Kelurahan Bangka Belitung Laut nanti tahun 2022 akan ditunjuk oleh kecamatan menjadi tuan rumah lomba kelurahan, Berarti mewakili Kecamatan Pontianak Tenggara ke tingkat Kota Pontianak. Jadi nanti saya minta partisipasi, dukungan, juga dorongan dari seluruh masyarakat. Iya. Karena lomba ini kan bukan dari kelurahan saja, Ya, tapi betul. saya minta ini semua elemen masyarakat untuk ikut aktif mendorong kami di dalam mewujudkan supaya menjadi juara di tingkat Kota Pontianak. Berarti kolaborasinya udah dimainkan gitu Pak ya? Udah, dari Udah awal diterapkan. kita memang udah sampaikan bahwa kita harus kerjasama memang. Nah, mungkin di antara Bapak dan Ibu yang ada di rumah atau yang sedang menonton di sini, mungkin adalah orang-orang yang berpartisipasi pada saat itu, Pak ya. Oh, bisa Masya jadi. Ya. Allah. Nah, Terutama untuk Pak RT sama Pak RW lah, ini yang berperan besar terhadap keberhasilan kita dalam lomba kelurahan ini. Insya Allah ya. Jadi, Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat. nah boleh Pak ngadapkan kamera Nah. Pak, biar Kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung Laut yang telah membantu kami di dalam lomba sehingga kita bisa juara tingkat Kota Pontianak, kemudian kita bisa juga juara tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Masya Allah ya. Insya Allah Bismillah nasional. Nasional Ya, itu mudah-mudahan. doa Pak, mudah-mudahan nasional ya. Nah, jadi menariknya itu adalah kolaborasi itu sudah dibangun sejak ya sebenarnya itu bahasa humble-nya lah Pak ya, bahasa rendah hatinya sudah dibangun 1 tahun terakhir. Sebenarnya sejak Bapak memimpin sudah dibangun, gitu Udah, kan? sudah. Tidak mungkin kan, Iya. apa namanya istilahnya kerjasama itu bisa Iya. berjalan harmonis kalau misalnya tidak didahulukan atau tidak dilakukan bertahun-tahun. Tentunya seperti itu. Kalau Bapak itu menyederhanakan saja kayaknya. Ya Bapak ini memang rendah hati sesuai kata jargon itu kan, rendah hati dan wajahnya ganteng gitu. Nah, Ibu Pak ya, ingat itu catatan dari Ibu bukan dari yang lain. Nah, baik Pak. Nah, dari semua cerita Bapak tadi, apa yang unik Pak dari Bangka Belitung Laut sehingga bisa memenangkan sampai tingkat provinsi Pak? Jadi yang menjadi unik bagi Kelurahan Bangka Belitung Laut adalah bahwa kita mempetakan setiap RT kita terutama RW ya, setiap RW kita harus bisa menunjukkan suatu unggulan. Oh gitu. 15 RW ini kita setiap RW-nya ada unggulan. Itu yang pertama. Jadi unggulan tiap RW lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya kita punya inovasi di RW 15 yaitu Kampung Pokok Teluk yang memang dari awal sudah saya petakan, saya programkan supaya ini jadi unggulan di Bangka Belitung Laut. Nah itu berarti inovasinya tuh sudah dibangun sejak masa pandemi berarti Pak ya? Ya. Masya Allah. Dari awal-awal memang udah kita bangun. Sudah dibangun. Artinya walaupun ya kalau dalam bahasa sederhananya yang lain sedang tergoncang, sebenarnya kelurahan sedang bekerja ya, berinovasi gitu Pak ya. Iya. Oke.
ada gangguan Pak. Gangguan earphone. Oh ya. Ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Maaf ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian di Bangka Belitung Laut. Tadi ada kendala sedikit. Nah, tapi sudah kita atasi insya Allah. Nah, kita lanjut Pak. Lanjut. Tadi itu ceritanya sampai di bahwa ketika di masa pandemi RW dan kelurahan itu sedang bekerja sebenarnya, di mana orang sedang terdampak lah Pak ya. Kita bukan menyederhanakan bahwa terdampak itu tidak sulit, pasti sulit gitu ya. Tetapi walaupun dalam kondisi yang sulit, kelurahan juga bekerja keras untuk menghadirkan inovasi. Nah, yang menariknya di sini Pak, seperti apa Bapak sebenarnya mengkoordinir atau memimpin rapat ataupun di tengah situasi yang sedang gaduh lah kalau kita katakan itu sedang gaduh gitu. Nah, seperti apa dinamika atau kalau boleh saya katakan itu suka dukanya, nah gitu Pak ya, suka dukanya ketika memimpin lembaga yang besar ini di tengah di tengah pandemi dan harus mengikuti lomba yang juga targetannya enggak main-main Pak ya, nasional, insya Allah nasional Pak ya. Nah, kira-kira mungkin boleh Pak sampaikan kira-kira apa suka dukanya Pak yang bisa dibagikan kepada kita nih. Iya. Jadi memang dalam pandemi kita semuanya mengalami suatu kondisi yang memang sangat berat, termasuklah masyarakat gitu kan. Iya betul. Jadi kita sebagai perpanjangan dari pemerintah, kita tetap menerapkan aturan-aturan yang ada di pemerintah, khususnya nih pemerintah Kota Pontianak. Kita tetap mendukung, dan ini tentunya tidak terlepas juga dari peran seluruh masyarakat ini supaya pandemi-pandemi yang setelah berlalu ini jangan sampailah ada lagi pandemi yang seperti kemarin gitu kan, karena semua terdampak dari mulai ekonomi, sosial budaya, agama juga terdampak semuanya. Iya betul. Terutama masalah ekonomi ini kan sangat-sangat kita rasakan. Iya betul. Kemudian dalam rangka untuk mempersiapkan tadi yang cerita kita lomba tadi kan, jadi di samping kita juga mempersiapkan di kantor, artinya di kelurahan dengan kawan-kawan di kelurahan, kita juga mempersiapkan di tingkat RT dan RW. Jadi memang jauh-jauh hari udah kita sampaikan seperti itu Bang. Jadi tidak bisa mendadak ini sebenarnya kan. Kita harus sering rutin menanyakan dan juga memotivasi mereka. Soalnya kalau misalnya mendadak tidak mungkin bisa terlaksana seperti yang siap, Pak ya. Sekarang ini. Saya yakin masyarakat juga punya kesibukan, punya pekerjaan yang bukan hanya untuk lomba, tapi untuk kebutuhan mereka di dalam rumah tangga sehari-hari. Ya menarik sekali ya. Jadi sebenarnya koordinasi dengan RT dan RW itu sudah dilakukan sangat intensif Pak ya. Iya. Yang menjadi pertanyaan tuh gini Pak, ketika Bapak berkomunikasi dengan RT dan RW, di mana ya kalau kita mau bicara spesifiknya, RT dan RW kan berhubungan dengan masyarakat Pak ya, langsung bersentuhan dengan tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. Nah, yang merasakan dampak dari corona itu sendiri. Nah, ada tidak Pak inovasi yang yang dilahirkan oleh kelurahan yang berdampak pada mereka yang yang terdampak di corona Pak? Oh ada. Jadi ada dua inovasi kita. Yang pertama adalah inovasi yang kemarin itu kita kenal dengan inovasi Posyandu Digital. Posyandu Digital. Kemudian yang keduanya itu adalah Peduli Saudara BBL. Jadi kedua-duanya itu kita memang kita terapkan selama pandemi dengan tujuan supaya apa? Supaya yang di Posyandu diharapkan dengan adanya inovasi Posyandu Digital, kegiatan di Posyandu tetap berjalan. Berarti Posyandu Digital tuh Posyandu dari rumah gitu Pak? Ya, bisa diakses dari rumah tentang keadaan bayi dan balitanya. Tapi suntik boleh dari rumah?
suntik, ada petugas yang Nggak. berkunjung ke rumah. Oh ya, kirain saya tuh Ah, suntiknya dari layar gitu Pak. Kunjung ke Nggak ya, rumah. nggak ya. Jadi Tetap ada saja tim suntik nggak bisa apa digital. namanya, bukan tim, namanya kader. Oh, Kader iya. Posyandu yang memang itu sangat luar biasa, sehingga dia dalam pandemi tetap bekerja, Masya sweeping Allah, di itu dedikasi rumah luar biasa yang tuh, Pak. ada bayi dan balitanya. Iya, Masya Allah ya. Nah, yang kedua Pak, mungkin saya pengen gali sedikit tentang tadi itu ada Posyandu Digital, ada Pokok Teluk tadi kan disampaikan. Nah, kalau kita kembali ke tema Pak, ini tentang kolaborasi pemberdayaan kreatif. Nah, kalau Bapak melihat semua RW yang sudah bekerja, kemudian ya katakanlah hasil dari yang mereka lakukan itu adalah buah dari kreativitas, katakanlah seperti itu Pak ya. Nah, karena tidak mungkin istilahnya menciptakan sesuatu yang baru di tengah corona, tidak menghadirkan pemikiran yang baru dan seterusnya, karena semuanya pasti terdampak gitu ya. Nah, yang pengen saya dalami itu sebenarnya apa yang kalau mau kita sederhanakan, apa sebenarnya yang menjadi latar belakang kita harus mengikuti lomba itu Pak sebenarnya? Apakah kita pengen tentunya bukan hanya pengen sok jago ya, tentunya pengen berdampak ke masyarakat benar-benar. Iya. Nah, yang Hengki pengen perdalam itu apakah kemenangan ini bisa sudah ada yang pengen berkunjung atau pengen cari-cari tahu apa sih sebenarnya yang membuat Bangka Belitung Laut ini menang? Mungkin ada bocoran Pak? Oh iya, jadi semenjak kita menang lomba kelurahan, baik itu di kota maupun di provinsi, ada beberapa yang memang ini bisa berdampak, yang tentunya ini dampaknya bisa juga langsung kepada kelurahan dan juga bisa langsung kepada masyarakat. Yang kepada masyarakat itu yang sudah kita tahu bersama-sama bahwa di Kampung Pokok Teluk itu ada produksi-produksi yang bisa dijual. Ini salah itu satunya yang Pak ya. seperti Abang bilang kan mendapatkan cuan tadi. Iya. Ternyata di situ ada kreativitas masyarakat yang bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, terutama nih yang sudah banyak kita tengok atau kita rasakan seperti yang meja kursi yang ada di depan kita nih. Iya. Ini salah adalah, satu iklan Pak ya. Inovasi Support dari sistemnya. Kampung Pokok Teluk ini Bank Masya Sampah. Allah. Terima kasih Kampung Pimpinan Pokok Pak Teluk, Ipan. ya. Ini kita udah rasakan duduknya ini. Nah, empuk sekali nih kursinya. Kalau makin banyak ini makin empuk kayaknya. Ya, ini yang untuk peningkatan pendapatan cuan tadi. Masya Allah. Kemudian secara berdampaknya di kelurahan bahwa kita ini menjadi tujuan kaji tiru. Oh, kaji tiru. Berarti Yang itu sudah kayak apa tuh? mohon kepada kita, kepada Kelurahan Bangka Belitung Laut adalah yang insya Allah besok mau datang itu adalah Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyo, Kabupaten Mempawah. Oh, kayak kunjungan studi banding gitu ya? Ya, model studi banding gitulah. Oh, Masya Allah. Nah, jadi Menarik istilahnya kaji tiru. Oke. Penasaran juga apa sih kelebihan dari Bangka Belitung Laut bisa menang provinsi gitu kan, bisa menang tingkat kota Pontianak, kemudian lanjut di provinsi. Nah itu besok rencana ada kunjungan dari Desa Peniraman itu membawa semua aparat desanya ditambah dengan pengurus RT dan RW-nya. Oke, menarik sekali. Gitu. Mungkin gini Pak, sebelum kita masuk ke sana itu tentang kaji tirunya, kalau Hengki menarik melihat benang merah ya dari semua cerita Bapak ini tentang sepertinya memang kalau kita mau berkolaborasi menghasilkan karya kreatif, tidak bisa dari satu pihak saja, tidak hanya bisa dari kelurahan saja, tapi masyarakat juga harus dilibatkan itu. Masyarakat juga harus kreatif, masyarakat juga harus dilibatkan partisipasinya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, menurut Bapak, seperti apa Pak
bagaimana sih caranya menyiapkan masyarakat Pak supaya kita siap berkolaborasi? Insya Allah ya ke depannya Karang Taruna pengen mengajak teman-teman sekitar gitu Pak ya, anggota yang usianya antara 13 sampai 45 bisa berkolaborasi di dalam podcast ini. Jadi kita datangkan nantinya. Nah, kedepannya kita harapkan bisa berkolaborasi lebih besar lagi dan menghasilkan banyak inovasi-inovasi kedepannya. Iya. Nah, yang Hengki pengen dengarkan dari Bapak, menurut Bapak apa persyaratan lah kalau bahasanya itu supaya kita semua bisa siap gitu untuk melakukan inovasi, karena inovasi itu kan tidak mudah Pak ya, harus mikir, kemudian harus bergerak, berinovasi, mempelajari masalah. Nah, menurut Bapak apa yang harus kita persiapkan supaya kita mau berinovasi? Iya, sebenarnya begini, inovasi itu kan datangnya bisa juga dari masyarakat, bisa juga dari pribadi, bisa juga dari komunitas atau kelompok. Jadi kita sebenarnya memetakan sebenarnya potensi yang ada di masing-masing lokasi tadi. Misalnya gini, saya contohkan gini, di RW 15 kita sudah petakan dari 2019 sebenarnya itu kan. Sudah kita petakan bahwa ini yang cocok apa sebenarnya di lokasi ini. Kemudian di tepi sungai. Di tepi sungai sebenarnya apa sih potensi yang bisa kita kembangkan di tepi sungai. Nah, ternyata kemarin kita bisa mengembangkan keramba ikan. Kan gitu. Kemudian di kelompok masyarakat yang punya keterampilan misalnya menjahit, misalnya buat kue, ibu-ibu itu kan potensi kita petakan dulu. Nah, setelah itu baru kita jalin, kita perhatikan, kita bina, dan kita kasih motivasi supaya terus dia berkembang, mengembangkan diri dan berkembang, supaya nanti kreativitas mereka ini bisa menjadi modal atau bisa menjadi suatu yang bisa dijadikan untuk menjadikan mencari uang gitu, mencari uang. Jadi itu cuan Pak ya? Cuan yang kita harapkan seperti itu. Jadi memang pemetaan itu harus kita jeli masing-masing lokasi ini. Kita bisa memetakan ini sebenarnya ini lokasi ini, lokasi yang seperti ini. Jadi tidak bisa kita samaratakan semua. Berarti kemudian kreativitas ini masing-masing ini juga tergantung kemampuan daripada masing-masing individu. Saya yakin kalau misalnya ada yang berniat atau istilahnya semangat sehingga bisa kita mewujudkan apa yang mereka idam-idamkan atau mereka cita-citakan, sehingga bisa tadi intinya membantu ekonomi keluarga. Itu sebenarnya arahnya ke sana sebenarnya. Nah, ini kita dibatasi oleh waktu nih Pak. Sebenarnya kurang sih kalau kita pengen diskusi lebih dalam nih. Memang gimana pemirsa? Kita kayaknya perlu ngulik lagi nih dengan beliau nih. Nah, tapi di terakhir ini Pak, sesi-sesi terakhir, Hengki pengen dapatkan satu wejangan lah ya wejangan lah kalau bahasanya itu. Kira-kira harapan Bapak untuk Karang Taruna ke depannya, kemudian untuk warga ke depannya, ya mungkin lebih spesifik karena ini bicara tentang Bangka Belitung. Kira-kira harapan Bapak ke depannya untuk partisipasi kolaborasi partisipasi kreatif itu ke depannya mau seperti apa Pak? Jadi harapan kami untuk kedepannya ini kan Rebel Karang Taruna Rebel remaja Bangka Belitung Laut sudah mulai nih kreatif, ya kan. Saya ucapkan juga selamat karena hari ini saya perdana untuk bisa menyampaikan di Rebel Yuk Ngopi ini, berarti kan suatu kehormatan saya pertama kali membuka kegiatan di podcast Rebel ini. Tapi sayangnya kita nggak bisa. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut seterusnya. Amin. Jadi harapan kami ini antara masyarakat, antara pemuda, kemudian antara
apa namanya elemen masyarakat yang ada baik RT RW maupun kelurahan ini bisa bersama-sama berkolaborasi bekerja sama dalam rangka kita meningkatkan sebenarnya apa yang ada dan apa yang akan kita capai sebenarnya kan. Potensi-potensi sebenarnya banyak. Nah, kita tinggal mengelola sebenarnya ini. Potensi ada, kita kelola. Kemudian apabila kita tidak bisa ngelola dengan cara kita berarti bersama-sama secara kelompok kita kelola dalam rangka untuk tadi meningkatkan dan arahnya ke peningkatan ekonomi sebenarnya. Kita lebih arah ke sana. Cuan lagi karena ya. memang itu sebagai salah satu apa namanya ya penguatan kita untuk bisa kita nanti bisa roda kehidupan, eksis Pak, ya. atau punya apa namanya itu di kalangan Pengaruh. khususnya di kalangan masyarakat di Pontianak Tenggara ini. Oke, menarik sekali ya. Jadi ending dari acara kita ini sebenarnya cuan tuh ya. Cuan.